Semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Semoga semua sehat selalu ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang puasa. Semangat terus. Oke, kita sudah masuk ke course 6 kayaknya ya. Course 6. Course 6 itu kita mau bahas tentang deep learning. Sebelumnya course 5 kita udah selesai ngomongin transisi ke deep learning ya. Machine learning udah bisa, unstructured data udah bisa. Terus kita juga belajar transisinya yaitu neural network. Ternyata nanti di deep learning itu cuman improvisasi dari neural network untuk kasus yang lebih spesifik gitu ya. In this case kita mau belajar satu algoritma yang namanya convolutional neural network. Namanya aja ngeri gitu ya. Disingkatnya itu CNN, biasa kayak gitu. CNN, bukan yang berita ya, CNN berita gitu. Tapi CNN algoritma deep learning gitu. Oke, jadi kita awali dengan dongeng dulu mengenai gimana sih cara kerja CNN ini atau apa sih CNN ini. Kita mulai ya dari part 1. Oke. Sip. Masih ingat nggak prinsip cara kerja neural network? Sebenarnya kita baru bahas sih, jadi harusnya masih ingat ya. Neural network sendiri kan sebenarnya kekuatannya itu kombinasi linear ya. Kombinasi dari kombinasi dari kombinasi, dia bisa buat fitur yang lika-likuk yang bisa prediksinya luar biasa gitu. Nah, kita mau memanfaatkan ide yang sama. Jadi idenya kira-kira seperti ini nih. Misalkan kalau Wira misalnya ada fitur yang berupa garis-garis miring. Garis-garis miring, garis-garis miring, garis-garis miring gitu. Kita kombinasi linear kan waktu itu kita lihat di neural network playground bisa menghasilkan kurva gitu ya. Ya ini contohnya garis miring, garis-garis miring. Kalau dikombinasi-kombinasi bisa menghasilkan mata. Mata kiri, hidung, mata juga gitu, atau mulut mungkin gitu, atau mata yang tidak ada alisnya gitu, atau ini agak sedikit ada brewoknya, misalnya seperti itu ya. Dan kombinasi, jika Wira ada mata, ada hidung, dikombinasi-kombinasi, Wira bisa menghasilkan wajah gitu ya. Atau mungkin belum full wajah deh, sebagian dari wajah dulu, misalnya kayak gini, nah dahi dan mata, dahi, mata, dan hidung gitu. Atau bahkan kalau sama-sama wajah pun, wajah laki-laki, ini ada kumisnya, atau wajah yang agak feminin gitu. Jadi idenya adalah kekuatan dari kombinasi. Dan kita tahu bahwa neural network sangat kuat di itu, karena memang neural network kombinasi linear, kombinasi linear, kombinasi linear gitu ya. Jadi itu fitur-fitur berupa garis dikombinasi bisa jadi mata, hidung, mulut, dan kombinasi lagi lama-lama bisa jadi wajah gitu. Oke? Nah, itu idenya dulu. Idenya dulu yang kita sudah pelajari di neural network ya, dan itu adalah feature extraction gitu. Makanya namanya itu deep learning ya. Wira ada cerita bahwa deep learning itu apa sih? Deep learning itu feature engineering dikerjakan sama mesin gitu ya. Jadi ini fase feature extractionnya, feature engineeringnya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kalau memang seperti itu, berarti goal pertama kita adalah gimana caranya kalau Wira ada sebuah image, sebuah gambar, bisa jadi dapat fitur-fitur garisnya. Oke, fitur garis miringnya gitu. Jadi kalau Wira visualisasikan, goal kita adalah seperti ini. Kalau Wira punya sebuah gambar rumah, Wira mau ada suatu teknik yang bisa menemukan garis-garis edge-nya. Edge itu maksudnya pinggir ya, garis pinggirnya ini. Nah, ini kalau vertical edge berarti sesuatu yang vertikal-vertikal ini nanti akan ada edge-nya gitu ya. Tapi kalau lihat ini atap nih, yang ini kan horizontal ya. Nah, pas horizontal edge-nya mungkin agak buram gitu. Tapi sesuatu yang vertikal-vertikal itu akan warnanya terang. Sebaliknya ada juga horizontal edge. Horizontal edge berarti sesuatu yang horizontal nih, nah ini akan warnanya terang. Tapi yang vertikal-vertikal ya gelap warnanya gitu ya. Nah, gimana sih? Ada nggak sih kita punya teknik supaya gambar seperti ini kita bisa ekstrak garis-garis edge-nya seperti ini gitu. Oke. Dan ternyata kita sudah ada teknologi itu, dan teknologi yang bahkan sudah lama banget gitu. Oke. Jadi kita sudah ada teknologinya dan namanya adalah filter gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang familiar ya sama filter itu di Instagram gitu ya. Gitu. Tapi dari dulu kita udah ada yang namanya filter, dan filter itu bisa dipakai untuk edge detection.
Harapannya kalau kita bisa melakukan edge detection, kita dapat fitur yang berupa garis-garis ini. Ketika kita kombinasi linear, kita bisa dapat fitur yang lebih kompleks sampai mengenal ini wajah, ini kucing, atau ini dog gitu ya, atau fish gitu. Oke. Nah, itu idenya kira-kira seperti itu dulu. Tapi perlahan nanti kita akan gabung satu persatu idenya. Jadi yang namanya CNN tadi ya, Convolutional Neural Network. Oke, filter itu apa? Ini yang filter. Gitu. Di balik layar ternyata sebuah filter atau kadang disebut juga namanya adalah kernels. Lagi-lagi kernel lagi ya. Kernel itu pokoknya apapun basis fungsi yang dipakai untuk transformasi, kita sebutnya kernel gitu. Jadi ini istilah yang lebih umum ya gitu. Nah, itu ternyata berupa seperti sebuah matriks kayak gini. Gitu. Oke. Aneh sekali. Jadi ini matriks adalah filter gitu. Apa hubungannya, Wir? Kenapa ini namanya filter gitu? Bahkan ini filternya matriks yang 1 1 1 1 gini ada namanya. Ini adalah average filter, atau mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya blur filter atau smooth filter gitu. Di sini ada yang lain nih. Kalau misalnya angkanya Wira ganti jadi 0 0 0 0, terus di sini min 1, di sini 5, namanya jadi sharpen filter gitu. Di sini ada yang namanya edge detection filter gitu. Jadi gambarnya seperti ini, edge detection. Terus ada juga yang namanya gradient detection gitu. Nah, itu apa sih? Kalau gitu kita langsung lihat aja. Jadi secara visual apa sih yang dimaksud itu? Oke, misalkan di sini kita ada gambar kameramen gini ya, dia lagi nggak tahu foto apa gitu. Nah, gambarnya seperti ini. Terus kita bisa lihat di sini ada pilihan filter. Ada yang namanya identity filter. Identity biasa nggak merubah apa-apa ya. Coba kita tes aja. Berarti ini matriks 0 0 0 0 0 0 0, tengahnya 1. Terus kita apply. Set. Gambarnya persis sama ya. Makanya namanya identity. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Hal yang menarik kalau misalnya tiba-tiba Wira pilih smooth atau blur filter gitu, yaitu yang tadi ya 1 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 gitu. Blur filter mungkin teman-teman udah familiar apa maksudnya gitu ya. Tentu gambarnya makin blur. Coba kita lihat. Nah iya betul, kita bisa lihat bahwa gambar yang ini sama gambar yang baru, gambarnya jadi agak blur gitu ya gitu. Kenapa bisa kayak gitu, Wir? Apa yang terjadi di balik layar gitu? Ternyata yang terjadi di balik layar adalah kalau misalnya Wira punya sebuah gambar. Oke, jadi Wira punya sebuah gambar dan kita tahu ya gambar itu ternyata adalah matriks atau pixel-pixel. Jadi ini sebenarnya isinya adalah angka-angka. Gitu. Oke. Kita udah tahu itu, kita udah pelajari di course 4 gitu ya. Bahwa ini semua adalah angka. Jadi selama ini kita melihat image itu melihat angka gitu. Terus ada tadi filternya angkanya 111 gitu ya, 111 111 111. Nah, yang dilakukan itu apa? Yang dilakukan itu kayak gini nih. Tiap kali Wira ada 9 angka kayak gini, ini Wira akan kalikan dengan filter Wira gitu. Jadi Wira akan kalikan satu persatu. Jadi ini filternya di sini dikalikan, lalu dijumlahin semua angkanya, dan itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan 1 pixel baru di sini. Gitu. Next, 9 angka selanjutnya yang ini Wira gambarin pakai warna lain. 9 angka ini Wira akan apply juga filter ini, di-apply nanti jadi pixel yang baru gitu. Nah, semua pixel-pixel ini Wira apply dengan matriks ini, apply. Lama-lama dia jadi sebuah gambar yang baru, dan ternyata hanya dengan mengasih matriks seperti ini, gambar yang barunya ada efeknya gitu. In this case, kalau ternyata Wira pilih matriksnya seperti ini, gambarnya ternyata makin blur gitu. Loh, apa logikanya kenapa bisa makin blur, Wir? Logikanya kira-kira gini nih. Yang sebelumnya image Wira kayak gini, tapi sekarang image baru Wira, jadi pixel yang di sini, pixel pertama di sini adalah rata-rata dari 9 pixel ini. Bayangin aja kalau Wira rata-ratain, ambil informasi dari pixel-pixel sebelahnya jadi 1 pixel, ya makin blur ya nggak? Makin blur gitu.
itulah idea di baliknya gitu. Jadi satu ini kalikan dengan satu, artinya Wira mengambil pixel-pixel sebelahnya dirata-ratain jadi satu, makanya dia jadi buram gitu ya. Sebaliknya orang juga udah meneliti gitu ya, oh kalau misalnya kita ganti angkanya nggak pakai satu, tapi kalau kita ganti angkanya seperti ini, ternyata gambarnya makin tajam gitu. Kita tes, coba sharpen filter, apply ke gambar ini, image ini, set, tuh gambarnya jadi sharpen gitu ya. Hanya dengan mengalihkannya dengan sebuah filter gitu. Jadi filternya di drag ya, geser, set, gambar yang baru jadi seperti ini gitu. Oke. Ya kayak di Photoshop, kalau teman-teman yang pernah pakai Photoshop, bug lagi, bentar. Misalkan kita ada gambar gitu ya, gambar kucing. Terus di Photoshop itu kan ada tools yang namanya blur filter gitu ya, ada di Photoshop gitu. Jadi kayak ada tools, nanti Wira bisa geser-geser gini, set. Nah, nanti yang dilalui itu jadi agak blur gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Yaitu semua yang dilalui ini dikalikan sama blur filter tadi. Sehingga itu cuma perkalian matriks, pixel yang sini dikali blur filter, kalikan dengan ini, otomatis semua pixel yang dilaluinya itu set akan jadi agak blur gitu. Padahal di balik layar sebenarnya cuman perkalian matriks gitu. Jadi memang ini idea yang ada di image processing ya. Ini teknologi yang sudah lumayan lama gitu. Kita coba yang lain. Di sini ada yang namanya vertical edge ya. Nah, gitu kita coba set. Tuh ya. Dari sebuah gambar hanya dengan mengapply filter yang seperti ini, tiba-tiba kita cuma dapat edge-nya atau pinggir-pinggirannya itu ya. Begitu pula kalau Wira pakai filter yang lain, set. Nah itu, Wira bisa dapat horizontal edge-nya gitu. Bahkan Wira bisa buat filter Wira sendiri, terserah. Ini mungkin teman-teman mau nyoba-nyoba sendiri gitu ya, buat custom filter dan mungkin namain misalkan Wira filter atau Denny filter gitu ya. Itu bebas gitu ya. Nah inilah penelitiannya ya. Kita akan mencari angka di sini yang ada efek yang kita mau gitu. Contohnya yang terkenal tentunya yang udah ini udah klasik ya. Ini udah lama sekali ditemukan, edge detection, gradient detection. Coba kita lihat gradient detection itu apa ini? Ada nggak ya? Ini gradient detection. Set. Ternyata dia bisa menemukan kalau ada gradient, ada perbedaan warna signifikan, dia langsung ada ditandai gitu. Oke, keren ya, ini gradient detection gitu. Dan ternyata sesimpel ini matriksnya, filternya ya, kernelnya gitu. Begitu pula ini ada yang namanya Sobel. Apa nih Sobel gitu? Coba kita lihat Sobel. Tentunya yang penemunya namanya Sobel ya gitu. Oh sama, dia juga mencari ini edge ya, edge detector juga kayak. Oke, mungkin nggak kelihatan ya ini nanti aplikasinya untuk apa Wir gitu. Tapi sampai sini dulu paham nggak idenya? Bahwa sebuah gambar Wira bisa apply sebuah filter atau sebuah matriks seperti ini, di di apply, tiba-tiba gambarnya berubah jadi gambar yang baru gitu. Nah gambar baru itu yang harapannya ada fiturnya gitu. Karena kalau ini fiturnya kebanyakan ya, warna apa terlalu banyak fitur gitu. Tapi kalau ini fiturnya jadi lebih padat kan ya maknanya. Oh fiturnya adalah edge yang vertikal, atau fiturnya adalah edge yang horizontal, jadi lebih bermakna, lebih padat gitu ya informasinya. Dan terutama kita jadi menjawab ini nih, sebuah gambar kita bisa dapatkan edge-nya gitu. Oke, dapatkan edge-nya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak tentang filter? Halo Mas, Ya, aku mau nanya. Mas, tadi kan idenya kan berarti si gambarnya itu tuh kan kumpulan dari ini ya, apa namanya, angka-angka matriks kan, dikali filter tadi 3x3. Betul. Kan berarti misalnya nih ada matriks 3x3 dari si gambarnya dikali filter. Yes. Nah itu akan ada jadi 9 kotak di gambar asli akan jadi 1 di gambar filter ya? That's right, betul banget. Dikali. Yes. Jadi pixelnya akan berkurang ya? Mas,
resolusinya. Yes, betul. Itu nanti Wira juga akan bahas, tapi betul ya. Cuma resolusinya nggak kurang banyak. Soalnya kenapa? Coba kita lihat gambar ini ya. Gambar ini. Betul, 9 pixel akan jadi tinggal satu. Gitu. Oke. Tapi next-nya 9 pixel yang di kanan ini. Jadi Wira juga bukan 9 pixel yang di sini jadi satu gitu ya. Kalau itu berarti nanti gambar Wira jadi kecil banget ya, pixelnya tinggal dikit gitu. Tapi Wira akan ambil pindah-pindah. 9 yang di sebelahnya kayak gini. Nah, baru Wira apply lagi filter, itu akan jadi pixel kedua di kanan sini. Gitu. Oke. Yes, Oh, jadi oke, resolusinya berkurang, betul, tapi berkurangnya sedikit aja dan itu nanti kita bahas. Oke, good question. Itu pertanyaan bagus ya. Oke. Mas, Ya, silakan. Matriks 3x3 ini udah yang paling udah hasil penelitian ya Mas ya? Yes, itu udah hasil riset yang udah lama sekali dan ditemukan bahwa filter tertentu bisa menghasilkan efek tertentu gitu ya. Berarti kita nggak bisa sembarangan nambah jadi 4x4 ataupun 5x5 misalkan. Oh, bisa. Kalau itu bisa. Ini kalau di aplikasi ini nggak ada nyediain mungkin ya. Ya nggak ada. Tapi sama. Misalkan ini, kalau Wira jadi filter 5x5 dan isinya satu semua, berarti adalah blur filter 5x5. Kalau yang familiar sama Photoshop itu bahkan pada saat ngeblurring, Wira bisa atur kan ya, blur brushnya itu mau seberapa gede ukurannya. Bisa gede gini. Kalau yang gede nanti Wira begitu apply set langsung ngeblur semua gitu. Nah, kenapa bisa gede kecil ini? Betul, itu adalah filternya Wira gedein gitu ya. Bisa banget gitu. Jadi ini 1 tapi ukurannya 5x5. Ya, itu bisa banget. Ukuran filternya nggak harus 3x3. Kalau average kan satu semua ya angkanya. Kalau Yes. sharpen itu kan angkanya bisa, kalau digedein gimana tuh Mas? Kan dia kayak udah kombinasinya udah pas di situ tuh. Kalau digedein nanti gimana tuh angka-angka di tambahannya tuh? Nah, kalau average sih nggak gitu ngaruh ya. Soalnya idenya cuman ambillah semua pixel di sekitarnya dirata-ratain. Artinya itu satu semua. Jadi itu gede kecil, matriksnya isinya adalah satu semua gitu. Oke. Tentunya ini dinormalisasi ya, dibagi dengan 25. Jadi ini sebenarnya 1/25 gitu. Ya, itu namanya dinormalisasi. Di sini kita ada nih. Nah, ini filter normalization. Supaya total ini sama dengan 1 gitu. Karena kalau totalnya nggak sama dengan 1, biasa makin terang gitu. Karena kan berarti kita kalikan pixelnya dengan suatu konstanta. Misalnya 2 kali lipat, berarti 2 kali lipat lebih terang dong gitu. Ya ini sharpen itu 5 kurang 1 kurang 1 kurang 1. Oh, ini totalnya. Contoh coba edge. Nih. Nah, ini totalnya 0 ya. -1, -2 karena totalnya 0, artinya tidak tambah terang gitu. Tapi kalau Wira pakai yang sharpen, harusnya lebih dari 0 karena dia akan makin terang gitu ya. Nah, ini 5 kurang 4 totalnya 1, jadi dia akan satu warna lebih terang gitu. Oke. Itu malah jadi nggak nyambung ya, sorry. Wira malah bahas yang lain gitu. Ya, tapi kalau masalah ukuran nanti kita akan bahas lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertanyaannya bagus. Setelah kita udah familiar nih dengan satu konsep namanya filter, dan ternyata filter bisa melakukan edge detection gitu, berarti ini kita sebenarnya udah dapat. Wira akan jelasin lebih dalam bagaimana cara meng-apply filter yang dari tadi Wira sebut. Kalau ada filter di Photoshop kita tinggal di drag gini aja, set, tiba-tiba jadi blur bagian sini gitu. Bagian sininya blur gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, cara meng-apply filter kita melakukan yang namanya konvolusi gitu. Nah, ini mulai kelihatan ya kenapa namanya convolutional neural network gitu. Oke. Jadi misalkan Wira ada gambar seperti ini. Wira filternya kecil, filternya 2x2 gitu, gambarnya 3x3. Maka yang dimaksud konvolusi adalah itu ya, 4 pixel ini dengan 4 pixel ini kita kalikan satu-satu. 1 kali 1 ditambah dengan 5 kali 2 tambah 3 kali min 2 tambah 2 kali min 1, dijumlahin semua angkanya 3 ya. Yaudah, pixel yang baru nilainya adalah 3. Proses ini kita geser lagi ke kanan. Set. Oke, geser ke kanan, kalikan lagi jadi pixel baru.
Kalau udah mentok di kanan, ya udah geser ke bawah satu gitu ya. Geser ke bawah, kalikan lagi, apply filternya, istilahnya di apply gitu ya, apply, jadi pixel baru. Next, ini 4 pixel terakhir di apply juga jadi pixel baru. Seluruh proses ini, jadi kita apply filter dan filternya digeser-geser, namanya adalah konvolusi. Oke, jadi konvolusi itu apa? Ya konvolusi itu ini, filter kita geser kanan, ke bawah, ke kanan sampai habis dan menghasilkan sebuah image yang baru. Jadi perhatikan ya, ini image lama, ini image baru. Ya seperti tadi di sini, image lama, apply filter, konvolusi, image baru, gitu ya. Image lama, image baru, dan dijembatani oleh sebuah filter. Gitu. Nah inilah yang namanya konvolusi. Gitu. Simpel ya. Hal yang menarik sebenarnya, ini hal yang menarik ya, mungkin teman-teman nggak sadar. Konvolusi atau mengaplikasikan filter, ini adalah kombinasi linear. Nah, lagi-lagi everything balik lagi ke sana. Coba perhatikan aja formula ini. Jadi ini adalah weight-nya, ini A, B, C, D. Ini A kali X1, tambah B kali X2, tambah C kali, bukan X3, tapi X4 gitu ya. X4 tambah D kali X5 gitu. Ternyata apa? Konvolusi juga adalah kombinasi linear menghasilkan fitur baru gitu. Interesting ya gitu. Makanya dia benar-benar bisa menghasilkan sebuah image baru. In this case fiturnya bukan satu itu, tapi fiturnya adalah sebuah image gitu ya. Jadi image lama di-generate jadi fitur yang baru dan fiturnya sebuah image gitu. Makanya kadang hasil akhir setelah dikonvolusi ini disebut sebagai feature map gitu ya, atau convolutional map gitu. Hasil setelah dikonvolusi. Oke. Keren ya, jadi kombinasi linear. Nah, ini ilustrasinya cara kerjanya ya gitu. Ya kalau Wira ada filter, Wira tinggal digeser-geser aja, tek tek tek, jadinya image baru gitu ya. Dan image baru itu nanti akan jadi fitur selanjutnya gitu. Oke, nah ini ada tulisannya convolve fitur, fitur hasil konvolusi gitu. Atau feature map ya tadi namanya, fitur. Oke, Wira akan tunjukkan lagi berbagai ilustrasi. Ini gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi Wira ada filter 3x3. Nah, filternya atau kernelnya Wira geser, Wira konvolusi ya. Geser, geser, geser. Dan gambarnya mengecil, betul banget. Tadi Wira nggak familiar tuh pertanyaan siapa tadi. Nah ini susah ya kalau cuma dari suara. Ya, itu ya gambarnya mula-mula berapa ini? 7x7 jadi tinggal 5x5 gitu. Jadi satu lapisan luar ini berkurang gitu ya, agak shrinking ya. 7x7 hilang selapis di atas, hilang selapis kanan, hilang selapis bawah, sama hilang selapis kiri, ya udah tinggal 5x5 gitu ya. Gitu. Kalau yang blur tadi ya itu ya idenya. Coba aja teman-teman, ini dikali 1, ini dikali 1, kali 1, kali 1, kali 1, dijumlahin semua dibagi 9 gitu. Atau sama dengan ya artinya rata-rata ini semua kan ya. Nanti hasilnya pasti adalah pixel yang di sini, setengah gitu. Ya ini bisa kelihatan mungkin ya. 0,4, 0,4, 0,6-an. Ini kayak sama ini banyak nolnya, rata-ratanya jadi setengah gitu. Dan hasilnya kita bisa lihat ya, gambarnya mengecil, lapisan luarnya itu jadi hilang, lapisan luarnya hilang, gambarnya mengecil, dan ini tetap kelihatan angka 0, tapi angka 0-nya jadi agak blur ya. Dan itulah cara kerja blur filter termasuk di Photoshop dan lain-lainnya, yaitu cuman sesimpel perkalian matriks gitu. Atau aplikasinya itu konvolusi ya, lebih spesifik gitu. Oke. Ini gambar tadi juga gambarnya harusnya berkurang 1 pixel. Nah, tuh kita bisa lihat bahwa pixel paling luarnya hilang. Gitu ya. Kurang 1 pixel. Oke. Sampai sini dulu mengenai konvolusi. Masih simple? Ada yang mau tanya nggak? Halo Mas, aku mau tanya. Silakan. Oke. Jadi Mas, untuk pengalihan ke image-nya itu size pengalinya itu harus tergantung sama si size matriks si filternya ya. Oke. Misalnya, maksudnya ininya ukuran filternya ya.
Ukuran filternya sebenarnya nanti kita agak standar sih, kita bakal pakai yang 3x3 atau 5x5 gitu. Dan itu yang sebenarnya kita bisa nentuin ya, bisa dituning mau pakai berapa gitu. Tapi biasa sih 3x3, 5x5. Oke. Nah, terus sama yang tadi kan kalau misalnya yang di blur kan dinormalisasi Mas ya. Dibagi sama jumlah Yes. pas si kotaknya ya, si matriksnya. Betul. Ya? Iya. Oh, itu khusus untuk blur atau untuk Enggak, itu semuanya semua. juga? Biasanya untuk semua kita normalisasi gitu. Atau pada dasarnya normalisasi kan sebenarnya jadi matriks baru ya. Itu adalah matriks akhir yang dipakai. Ya. Oke. Ya. Thank you Mas. Oke, good question ya. Sip. Jadi itu idenya melakukan sebuah konvolusi. Dan konvolusi bisa merubah fitur menjadi fitur yang baru. Artinya apa? Feature extraction kan ya, atau feature engineering gitu. Makanya namanya deep learning gitu ya. Gitu. Jadi ini feature engineering. Dan harapannya kalau kita sudah berhasil dapat yang fitur garis-garisnya, kita bisa dapat yang lebih fitur yang lebih kompleks hanya dengan melakukan kombinasi linear. Oke, kita lanjut lagi sedikit beberapa vocabulary yang perlu dipahami ya. Ada yang namanya stride atau langkah gitu ya, bahasa Indonesianya langkah gitu. Maksudnya apa? Tadi kan filter itu kita geser ya. Kernelnya itu kita geser ke kanan, bawah. Nah, geser berapa itu istilahnya stride. Jadi kalau stride 1 artinya geser 1, geser 1, geser 1. Seperti di gambar ini ya, ini geser 1, geser 1. Tapi kalau misalnya gesernya lompat 2 sekaligus, jadi mula-mula 9 pixel ini, next-nya langsung 9 pixel yang ini, jadi lompat 2, 1, 2 gitu. Maka kita sebutnya stride 2 gitu. Hati-hati kalau stride kita 2, berarti jumlah pixel yang terjadi, hasil akhirnya semakin sedikit ya gitu. Karena kalau ini kan Wira 3 kali nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau stride 2 berarti 1 kali, 2 kali, makanya pixelnya tinggal 2 kali 2 ya image-nya, hati-hati. Jadi ini stride itu mempengaruhi seberapa banyak pixel yang shrinking ya, pixel yang hilang gitu. Oke, ini Wira cuma perlu memperkenalkan istilah teknisnya stride gitu, langkah gitu. Jadi itu maksudnya, digeser. Ada juga yang namanya padding atau mungkin bahasa Indonesianya sumpel gitu. Cuman pas interview jangan bilang sumpel ya. Oh, kita sumpel Pak gitu. Apa sumpel gitu? Padding, oke. Padding itu misalkan mula-mula gambar Wira itu 3x3. 3x3. Wira sengaja tambah 1 lapis di luar. Misalkan Wira tambahin 0 semua nih. Jadi yang mula-mula image Wira 3x3 sekarang jadi 5x5. Oke, dan Wira isi dengan angka 0 atau namanya jadinya zero padding. Padding menggunakan angka 0 gitu. Bisa aja Wira padding dengan teknik yang lain gitu ya. Atau contoh ini, padding 2, berarti ya ini image Wira 3x3 tapi Wira di padding 2 lapis sehingga ukurannya jadi berapa ini? 7x7 gitu. Oke. Kenapa kita mau padding gitu? Karena tadi ini, kalau misalnya kita gambar seperti ini, kita konvolusi pakai 3x3, kan kita hilang selapis ya. Hilang selapis. Ya udah, kenapa enggak kita padding dulu di awal, kita tambahin 1 lapis di luar, baru dikonvolusi 3x3, ya udah hilang selapis, ujung-ujungnya ukurannya tetap gambar yang sama. Oke. Jadi itu idenya. Padding itu adalah Wira nambahin 1 lapis di luar, supaya nanti pas setelah dikonvolusi, konvolusi kan hilang selapis di luar, ya udah balik lagi jadi ukuran semula. Kira-kira seperti ini jadinya. Nah, gitu ya. Nih, gambar Wira 3x3 doang loh. Ketika Wira padding, konvolusi tetap 3x3 gitu. Ya, mau nanya ya? Ya, Mas Pe, padding itu pixelnya berapa ya? Pasti 0 atau gimana ya? Itu banyak pilihannya tapi standarnya 0. Dan lagi-lagi itu nggak gitu ngefek karena ini cuman 1 pixel paling ujung gitu. Dan image kita itu ada let's say 200 x 200 pixel. Jadi itu fitur yang tidak terlalu kerasa sebenarnya. Nah, itu kenapa? Jadi tujuan kita bukan lebih ke fiturnya kalau padding. Harapan kita image kita ukurannya sama. Sebenarnya itu fokusnya gitu. Ya. Jadi ini memang nggak gitu penting ya isinya apa, tapi betul itu pilihannya banyak. Ada orang yang isi dengan warna hitam, ada yang isi dengan warna putih, ada yang isinya bahkan di reflect, dicerminkan ya. Jadi kalau ini 453, paddingnya nanti 453. Ini 333, paddingnya 333, dicerminkan gitu. Jadi banyak teknik untuk padding.
Cuman ya lebih ke tujuan utama kita padding, yaitu kita mau ukuran image kita tidak shrinking, tidak makin kecil ya. Ukurannya kalau bisa tetap sama. Sebenarnya tetap sama itu cuman lebih ke membantu membangun arsitektur, membantu perhitungan aja. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau nanya? Berarti Wira, kita udah kenal tentang stripe, terus ada padding, terus ada kernel atau filter ya, dimana filternya 3x3. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita quiz dulu nih. Ini ada GitHub oleh Vidu Moulin gitu, bukan punya Wira ya. Jadi ini orang keren banget, dia buat Vidu Moulin ini. Dia buat sebuah tools yang bisa, itu gambar yang tadi Wira pakai itu ya, GIF-nya itu gitu. Cuman ini Wira mau pakai untuk quiz nih. Oke, coba jawab di chat ya. Yang ini dulu nih. Stripe-nya berapa, padding-nya berapa, filternya ukuran berapa? Silakan jawab di chat. Stripe, padding, filter. Oke, stripe-nya 1, padding-nya 0, filternya 2x2. Stripe 1, padding 0. Filternya Febrian bilang 2x2, ada yang bilang 3x3. Hati-hati, kita coba lihat kembali. Stripe-nya 1, betul, karena dia gesernya 1-1 ya, 1-1. Padding, tidak ada yang di padding, bahkan gambarnya mengecil gitu. Nah, filternya hati-hati, abu-abu ini ya, 3x3 gitu, oke. 3x3 yang digeser, makanya hasil akhirnya yang di atas ini. Jadi hati-hati yang tadi jawab kernelnya 2x2 ya. Ari, stripe-nya 0. Kalau stripe 0 tuh diam di tempat gitu. Nah, itu yang jawab stripe sama 0 mungkin ketipu sama ini ya. No stripes gitu. No padding. Hati-hati, ini mungkin istilah dia, no stripe itu maksudnya stripe sama dengan 1 gitu ya. Gitu. Tapi itu jangan baca tulisannya ya. Ralat Kak ya. Febrian ralat. Bagus 3x3. Oke, coba kali ini latihan lagi jawab. Coba ini stripe, padding, sama filternya ukurannya berapa. Wira mau make sure sudah familiar dulu sama istilah di CNN ya. Oke, stripe 1, padding 2, filter 4x4. Semuanya sama, 1, 2, 4x4. Betul ya? Gesernya yes, ini geser 1 per 1. Paddingnya ya ini ditambahin 2 lapis di luar. Nggak tahu itu zero padding atau apa, yang penting di padding, disumpel gitu ya. Sama kernelnya 4x4, good gitu. Oke, sip. Wira rasa udah mulai bisa ya, jadi mungkin Wira lompat yang ke maybe ini. Coba silakan, stripe, padding, dan kernelnya berapa sekali lagi. Oke, kita lihat. Stripe 2, padding 1, filter 3x3. Stripe 2, padding 1, filter 3x3. Oke, semua jawabannya. Ada ini Anissa bilang stripe 1. Nah, hati-hati nih. Coba kita teliti. Mungkin kalau dari layar kelihatan terlalu kecil ya, makanya nggak jadi miss. Ini lompat 2 ya. Tek, lompat 2 sekaligus. Jadi stripe 2, paddingnya 1, kernelnya, filternya 3x3 gitu. Oke. Sip, Wira rasa Wira udah bisa ya gitu. Ada juga yang namanya transpose convolution gitu ya. Dimana kalau tadi kan konvolusi itu gambar yang besar malah jadi kecil gitu. Transpose convolution itu sebaliknya ya, yang kecil bisa jadi gede. Karena dia nanti ada padding baru dikonvolusi menghasilkan gambar yang baru gitu. Nah, ini namanya transpose convolution ya. Yang kecil malah jadi lebih gede gitu. Terus bahkan ada ini teknik-teknik seperti ini nih. Dipisah dulu, nanti gambarnya jadi makin besar gitu ya. Jadi ini cuma 3x3 tapi gambarnya jadi 5x5. Dan itu namanya transpose convolution. Nggak usah dipahami, nggak apa-apa karena bukan bagian dari materi kita juga. Ada yang namanya dilated convolution gitu. Jadi kernelnya, filternya ada dilasinya, dilompat 1 gitu ya. Jadi ini kernel 3x3 tapi dilation sama dengan 1 gitu. Lucu ya. Gitu. Jadi ada selang-selingnya gitu. Oke, itu namanya dilasi gitu. Jadi banyak, tinggal kreatif aja. Bahkan mungkin teman-teman, kernelnya emang harus persegi. Kenapa nggak kernel 3x5?
silahkan gitu. Dan PyTorch menyediakan fleksibilitas super. Kita bisa lakukan itu kalau mau, pakai kernel yang ukurannya persegi panjang gitu. Cuman lagi-lagi kembali ke makna, ada nggak maknanya itu kita pakai filter tapi persegi panjang gitu. Wira yakin sebenarnya it will still works, tetap berhasil gitu ya. Cuman kalau bisa yang lebih kecil dan berhasil, runningnya kan lebih ringan gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu ya kalau udah masalah ini, yang penting udah tahu aja istilahnya stride padding kernel. Masalah mau kreatif, paddingnya ini Wira mau namain zebra padding Wir. Ini 0101 gitu, hitam putih. Oke, silakan gitu, zebra padding gitu. Mungkin kalau yang tertarik kita sama-sama tulis paper zebra padding gitu. Yang mungkin nggak ada yang efeknya gitu. Oke, sama kayak waktu itu ya, Adam gitu. Adaptive momentum dari momentum. Kita coba sama-sama buat paper adadam gitu ya, adadadadadam gitu. Terus radam nanti jadi radadam gitu. Oke, abaikan itu. Kita lanjut ke satu fitur terakhir dari CNN yang namanya adalah pooling. Oke, kenapa pooling? Gitu. Coba dibayangin, in the end, pada akhirnya, walaupun memang betul Wira melakukan konvolusi, misalkan gambar kucing, sekarang bisa dikonvolusi, jadi fitur baru ya, fitur baru, di mana fitur-fiturnya mungkin agak lebih blur. Gimana cara Wira gambar blur? Mungkin gini, nah, agak lebih blur gitu ya. Oke, nah setelah dilakukan ini, image Wira masalahnya tetap ukurannya masih gede ya. Misalkan ini kalau misalnya 100 kali 100, kalau Wira kasih padding ini tetap 100 kali 100. Dan 100 kali 100 itu terlalu berat gitu. Ingat, ujung-ujungnya kan mau kita flattening. Kalau misalnya Wira flattening, berarti ini ada berapa ini? 10.000 fitur gitu. Dan itulah yang kita lakukan di neural network dan SVM itu kan ya, pas course 4 itu nggak efisien karena kita pakai semua fiturnya dan itu terlalu heavy, terlalu berat gitu. Oke. Ada nggak sih supaya kita memilih, jadi kita mau pilih pixel yang kita rasa lebih penting. Jadi kita nggak perlu 100 kali 100, kita kecilin image-nya. Tapi kecilinnya dengan catatan Wira mau pilih pixel yang menurut Wira penting gitu. Oke. Dan idenya adalah pixel yang penting adalah pixel yang ada warnanya gitu ya. Kalau warna hitam kan kayaknya nggak ada maknanya, kosong gitu ya. Sehingga kita ada konsep yang namanya pooling. Pooling itu gimana? Pooling itu contohnya ini, 4 pixel ini Wira jadiin sampai tinggal 1. 4 pixel ini jadi tinggal 1. 4 pixel tinggal 1, 4 pixel tinggal 1. Nah, tinggal satunya tinggal kita ada aturannya ini. Contoh misalnya namanya average pooling. Kalau average pooling berarti 4 pixel ini Wira rata-ratain. 4 pixel rata-rata, 4 pixel rata-rata. Atau ada yang merasa bahwa jangan di average gitu. Harusnya kita mengambil pixel yang paling berwarna, paling terang gitu. Karena kalau hitam nggak ada maknanya, kan warna hitam nggak ada informasi gitu ya. Nah, jadi diambilnya max pooling. Dari ini semua siapa yang paling maksimum? 3. Ya udah ini 3. Dari ini semua siapa yang maksimum? 4. Ya udah 4 gitu. Makanya namanya jadi max pooling gitu ya. Pool itu mengumpulkan ya, kayak taksi kan ada taksi pool ya. Taksi ngumpul di sana gitu. Nah, ini semua dikumpulkan jadi satu. Pertanyaannya mau ambil siapa gitu. Max pooling mengatakan bahwa saya mau ambil yang paling besar. Average pooling mengatakan bahwa saya rata-ratain semua. Dan di sini juga berlaku istilah kernel dan stride ya. Ini berarti ini adalah pooling menggunakan kernel 2x2 yang stride 2. Oke. Kalau Wira pooling stride 1 berarti nanti ini pun Wira cari siapa yang paling gede. Dicari siapa yang paling gede. Tapi biasa sih kalau pooling karena tujuannya mengecilkan gambar gitu ya. Supaya gambarnya kegedean, kita stride-nya itu sama dengan kernelnya, 2x2 langsung lompat 2 gitu ya. Oke, nah itulah yang namanya pooling ya. Ingat tujuannya adalah supaya ini jangan 10.000 kayak gini, ini terlalu heavy. Kalau bisa kita pilih pixel yang menurut kita lebih penting. Ya udah, kalau setelah kita pooling 4 pixel jadi 1, yang tadinya 100 kali 100 ini tiba-tiba tinggal 50 kali 50. Jadi setengahnya gitu ya. Dan itu udah menghemat banyak loh. 50 kali 50 itu tinggal 2.500 fitur.
Oh, itu udah menghemat banyak. Kita bisa runningnya lebih cepat ya, lebih efisien gitu. Nah, dan kita bisa buktikan nanti ternyata convolutional neural network CNN works. Jadi lebih efisien dan runningnya lebih ringan gitu. Jadi worth it banget gitu. Oke, sampai sini dulu, sampai pooling. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya ini Mas ya, satu data ini nanti akan kena filter 2 kali ya istilahnya Mas. Ya, selain kita konvolusi, in the end kita juga poolingkan juga nanti. Betul. Gitu. Dan itu yang Wira bahas selanjutnya. Oke. Sip, kalau udah nggak ada, Wira akan gabungin semua idea tadi ya. Wira akan pakai sebuah video bagus banget oleh Otavio Good gitu ya. Jadi lagi-lagi ini bukan punya Wira, kredit kepada Otavio Good, dan dia ada videonya di YouTube. Ini video yang luar biasa amazing menurut Wira untuk memahami CNN gitu ya. Coba kita nonton bareng gitu. Oke, kita lihat di sini ada sebuah image huruf A. Jadi ini Wira mau image recognition ya, apakah ini huruf apa gitu. Yang Wira lakukan kalau Wira pakai CNN, pertama-tama image ini akan Wira kasih filter. Kita bisa lihat bahwa ini filternya adalah -1, -1, -1, 000, 111 gitu ya, hitam sama terang gitu. Oke. Berarti ini kayak tadi itu adalah vertikal Sobel ya, Wira nggak ingat namanya gitu. Jadi dia akan mencari yang vertikal harusnya. Kita tes, jadi dikonvolusi dulu. Konvolusi. Nah, konvolusi. Setiap kali konvolusi menghasilkan apa? Menghasilkan feature map ya, menghasilkan fitur baru. Jadi yang di kanan ini kita bisa lihat adalah sebuah gambar yang baru gitu. Nih ya, gambar yang baru. Merah itu maksudnya negatif gitu, karena ini dikali -1 tadi kan ya, -1, 0 gitu. Yang hijau mungkin artinya positif gitu. Oke. Jadi itu sebuah image kita konvolusi dulu pakai sebuah filter. Tapi yang menarik adalah coba perhatikan di bentar. Nah, coba kita perhatikan idea awal kita tadi. Kalau misalnya kita cuman konvolusi satu kali menggunakan satu filter gitu ya. Let's say tadi vertical edge detection. Berarti kan kita cuman dapat satu kombinasi gitu ya. Kalau bisa itu kita pakai filter yang lain lagi. Jadi Wira bukan cuman pakai vertical edge detection, tapi Wira pakai horizontal edge detection, atau ini mungkin diagonal edge detection gitu. Atau mungkin Wira pakai juga blur filter. Jadi Wira pakai banyak filter sekaligus gitu. Karena tujuan Wira menghasilkan fitur gitu. Jadi kalau dilihat di sini, filter pertama tadi menghasilkan fitur ini. Sekarang Wira pakai filter yang berbeda, konvolusi lagi gitu. Nah, ini filternya kita bisa lihat, mungkin dia bakal ngezoom nanti. Bakal ngezoom nggak ya? Ya, nggak di zoom. Ini filternya kita bisa lihat bahwa kali ini adalah horizontal edge detector gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih -1, -1, -1, 000, 111. Fiturnya, feature mapnya baru lagi ya, beda lagi. Kali ini dia mendeteksi sesuatu yang horizontal. Nah, ini horizontal gitu ya. Atau ini ini gradient detection. Oke, jadi itu yang namanya konvolusi ya, konvolusi fitur baru. Konvolusi fitur baru. Setelah dikonvolusi, kasih activation function. Kenapa? Karena konvolusi itu kombinasi linear, gitu ya. Konvolusi itu kombinasi linear. Setelah dikombinasi linear, kasih sesuatu yang non linear ya, yaitu activation function. In this case dia kasih ReLU nih. Kenapa ReLU, Wir? Ini kan yang negatif, yang warna merah-merah tiba-tiba hilang. Berarti kan ReLU itu kan negatif jadi 0 gitu ya. Gitu. Berarti konvolusi, ReLU, pooling. Tuh. Gambarnya jadi makin kecil ya. Dari 4 pixel jadi 1, 4 pixel jadi 1. Gitu. Jadi conv, ReLU, pool. Konvolusi, ReLU, pool. Gitu ya. Next, hasil dari ini feature mapnya Wira gabungin sekarang jadi feature map Wira 2 lapis gitu ya. Ini kan tadi grayscale itu channelnya satu channel kan ya. Sekarang ini setelah Wira lakukan konvolusi ReLU pool, ternyata dia sekarang menjadi 2 channel gitu. Kenapa 2 channel, Will? Karena Wira pakai 2 filter berbeda in this case ya gitu. 2 channel inilah nanti Wira akan konvolusi lagi pakai kernel yang beda lagi, ini nggak tahu kernel apa gitu ya, menghasilkan fitur baru.
pakai kernel lagi, beda. Menghasilkan fitur baru lagi. Dan ini namanya apa? Konvolusi ya. Setelah konvolusi ngapain lagi? Relu. Setelah relu ngapain? Pooling gitu. Sehingga gambar Wira makin kecil lagi gitu. Dan kalau gambar Wira sudah cukup kecil, in this case gambar Wira tinggal berapa ini? 16 tambah 16, 32 pixel gitu. 32 pixel kan sebenarnya fitur yang udah kecil ya, dikit, lumayan gitu. Bahkan kita kayak kita di machine learning pakai SVM atau random forest, biasa kolom kita kan yang sekitar itu ya. Ada 10 fitur lah, 30 itu masih angka wajar gitu. Nah ini kita tinggal terserah. Fitur inilah yang kita masukin ke neural network atau mungkin SVM dan lain-lain. Tapi biasa neural network supaya kita bisa backprop gitu. Nah ini masukkan ke classifier. Ini softmax, 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 softmax. Dan prediksi Wira ternyata ini paling mirip dengan huruf A. Gitu ya. Jadi itu Wira review sekali lagi. Wira ada image, konvolusi. Setelah dikonvolusi, terus ya ini masih konvolusi, relu. Setelah direlukan, dipooling, gambarnya mengecil. Gambarnya sekarang jadi channel sebanyak jumlah filter sebelumnya. Wira konvolusi lagi, terus direlukan. Setelah direlu, dipooling. Kalau merasa sudah cukup kecil, artinya image-nya sudah diekstrak informasinya, jadi ini kayak fingerprint-nya, jadi kayak kode gitu, kodenya. Saatnya kode ini kita klasifikasi. Oke, pakai neural network atau mau pakai SVM gitu. Harusnya tetap neural network supaya bisa backprop gitu. Klasifikasi kita bisa pakai softmax ujungnya. Jadi ini kita softmax. Softmax dan akhirnya inilah image classification pakai CNN. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai cara kerja CNN? Udah dapat idenya. Jadi digabungin semua ya. Ada konvolusi, ada aktivasi relu, terus ada pooling. Dan setiap kali pooling gambarnya mengecil, dan harapan kita memang mengecilnya dia udah ambil pixel paling penting gitu. Sehingga nanti di ujung itu tinggal pixel-pixel yang paling penting yang paling representasikan gambar semulanya gitu. Mungkin kalau kita lihat nggak paham, tapi bagi mesin dia paham karena kita tinggal masukin ke neural network gitu. Oke, itulah idea dari CNN gitu. Mas Pel, Ya. mau nanya. Ya. Jadi semua step itu harus dilalui atau biasa ada yang cuma 1-3 nggak ada poolingnya atau apa? Atau memang itu standarnya? Ya, biasa kita tetap mau pooling karena itu tujuan dari CNN juga kita mau efisien ya. Dibanding kita pakai 10.000 fitur dan bayangin itu baru 100 kayak 100. Biasa image kita pakainya 200-an kayak 200-an gitu. 200 biasa 224. 224 kayak 224 50.100 fitur gitu ya. Nah ini runningnya kalau pakai neural network mau berapa lama gitu. Sehingga kalau kita pooling itu komputasinya jadi sangat efisien. Jadi yes, kita selalu mau melakukan pooling gitu. Selalu. Tapi pooling jangan diterusin ya. Mungkin conv relu pool gitu. Gambarnya udah mengecil gitu. Jangan conv relu pool terus lama-lama nanti pixelnya tinggal 1 gitu. tinggal 1 gimana kita klasifikasi gitu ya. Gitu, hati-hati. Jangan terus juga pooling gitu. Sehingga itu idenya ya. Ya, silakan. Dia berarti limitasinya sama kayak image processing itu, kayak apa, setiap trainingnya harus sama harus sama pixelnya juga ya, bareng-bareng foto-fotonya maksudnya. Resolusinya harus sama semua juga atau? Yes, ukurannya harus sama ya, karena in the end tetap inputnya adalah ya sama, betul. Inputnya harus sama. Karena kita nge-train menggunakan supervised learning ya, input harus sama, output harus sama gitu. Oke. Ya, itu pertanyaan yang bagus, betul. Kita nanti akan belajari gimana caranya supaya image kita ukurannya sama. Sebenarnya ya kita resize sih, mau nggak mau gitu. Jadi kita harus ukurannya sama, betul banget. Oke. Terus Oke. Ya, silakan. Kalau misalnya kita main resize aja, emang image-nya nggak bakal jadi gepeng atau sebagainya ya? Sorry, gimana? Kalau misalnya kita main resize gitu, bukannya image yang ntar bakal jadi gepeng atau lebih panjang? Oke, good question. Image bakal jadi gepeng.
Yes, betul banget. Jadi itu sebenarnya salah satu konsekuensi melakukan resize ya. Kalau image Wira resolusinya persegi panjang gini, mula-mula misalnya gambar kucing, ketika Wira resize menjadi wajar, misalkan kayak gini persegi. Oh ya, biasa kita tetap resize jadi persegi ya. Karena lagi-lagi optimisasi di komputasi gitu. Gambar kucingnya malah jadi gambar kelinci. Bukan kelinci, tapi gepeng gitu ya, betul. Nah, ini nggak masalah. Kenapa? Karena machine learning atau deep learning cuman mesin pencari pola gitu. Ya udah, nanti dia mempelajari adalah pola-pola kucing gepeng gitu. Dan dia tetap bisa mengenal bahwa oh kalau kucing gepeng adalah cat gitu kan ya. Gitu. Jadi dia tetap bisa mempelajari polanya. Oke? Dia akan mengenal bahwa yang gepeng adalah kucing dan yang tidak gepeng juga adalah kucing. Karena tugas dia adalah mencari pattern gitu. Cuma betul kalau yang resolusinya udah terlalu banget, kayak mungkin kayak bioskop gitu ya, kayak gini. Nah, kalau yang ini mungkin udah lagi-lagi machine learning cuma mencari pola gitu. Kalau polanya aja udah sangat beda, ya jangan expect machine learning dapat menjawab itu. Karena ini kalau Wira udah jadiin persegi, mungkin gambarnya udah jadi kayak gini gitu ya, penyet gitu. Nah, kalau ini ya udah jangan expect machine learning bisa lakukan. Karena by default ini udah problem yang beda gitu. Kenapa ini image datang dari bioskop gitu? Harusnya kan datang dari mana gitu. Dan kalau kita mau melakukan prediksi misalnya lewat CCTV, emang ukurannya bisa berubah-ubah gitu. Ya kalau antar CCTV ada beda dikit ukuran, oke gitu. Tapi ukurannya berubah nggak? Ukurannya tetap itu-itu aja gitu. Ya tujuan kita training kan nanti mau dipakai gitu. Artinya harusnya ukuran image-nya memang ukuran image wajar gitu. Contoh ukuran image foto dari handphone itu kan udah sekitaran-sekitaran itu resolusinya. Sehingga nggak usah takut gitu. Nggak usah takut kita gepengin pun, kita minta deep learning tolong pelajari yang gepeng-gepengnya juga gitu. Dengan catatan kalau memang udah ada yang di luar kita pelajari, jadi walaupun ini cat kita pelajari, tapi case-nya aja image-nya kayak bioskop gini, ya udah jangan expect deep learning bisa jawab. Itu kita bangun model baru. Model khusus yang bioskop gitu. Kenapa kita harus pakai model yang di CCTV pakai ke bioskop gitu kan aneh juga gitu. Nah, itu kira-kira idenya seperti itu ya, betul itu konsekuensinya. Cuman mau nggak mau karena itu teknologi kita butuh input yang sama gitu. Oke. Good question. Mas Yura, Yes. ini channel hanya untuk misalnya untuk image aja ya Mas ya? Pertanyaan bagus. CNN sebenarnya bisa untuk lebih dari image, tapi umumnya untuk image gitu. Jadi memang yang menarik, Wira sering cerita ya, deep learning itu memang kayak didesain banget untuk unstructured data gitu. In this case, CNN paling populernya untuk image. Paling populer, tapi bukan berarti harus image ya. Bisa dipakai ke yang lain gitu. Cuman ditemukan awalnya kayaknya menggunakan idea dari image processing yang menggunakan filter kernel tadi itu gitu. Ya, kayaknya kalau mau pakai untuk yang lain bisa sebenarnya, tapi jangan pakai ini namanya adalah 2D CNN. Yaitu filternya adalah 3x3 ya, jadi 2 dimensi. Nah, kalau yang kayak time series itu datanya kan ke kanan gitu ya. Kita bisa pakai 1D CNN. Jadi CNN-nya itu filternya 1x3. Terus geser kanan, geser kanan, geser kanan. Jadi bisa untuk data yang bukan image. Oke. Cuman memang ditemukannya awalnya untuk image dan populernya memang aplikasinya semua untuk image. Bahkan nanti untuk object detection juga iya. Wira udah ceritakan ya waktu itu bedanya image recognition, object detection, sama image segmentation ya Wira pernah cerita. Itu di course 4 ya kalau mau review gitu. Kalau nggak nanti Wira review singkat. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oh, pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Oke. Kalau nggak ada, ya oke. Kita berarti pooling dalam suatu proses tuh bisa lebih dari satu kali? Atau di ujungnya doang pooling? Biasa itu kita setelah konvolusi relu baru kita pooling. Oke, jadi conv relu pool gitu. Sekali tidak, karena kita bisa ada fase keduanya, conv relu pool lagi, conv relu pool gitu. Jadi poolingnya kedua kali. Pooling itu biasa secukupnya sampai image kita pixelnya udah nggak terlalu banyak gitu. Karena kalau masih terlalu banyak, runningnya terlalu berat, sehingga secukupnya sampai tidak terlalu banyak aja. Oke. Ya. Nah, banyak dikitnya itu bias variance trade-off. Oke, bias variance trade-off. Oke, kenapa?
Kalau yang tadi kan poolingnya tuh dari 2 filter, terus jadinya ada 2 channel gitu kan. Ya. Itu tuh di flatten doang apa gimana sih tadi? Yes, Yang 2 good kali. banget. Itu pertanyaan bagus. Apa yang nggak ditunjukkan di video ini adalah flattening ya. Jadi sebenarnya nanti pada saat kita praktek itu tetap kita flattening. Soalnya mau kita masukin ke neural network gitu. Jadi gambar terakhir ini, nah ini sebenarnya cuma ilustrasi flattening. Ini harusnya adalah flatten. Ini 16 tadi, 32 pixel flat gitu. Baru masuk ke neural network. Harusnya seperti itu gitu. Tapi ini karena dia mau visualisasi yang lebih menarik gitu, dibuatnya kayak gini. Seakan-akan tidak di flattening. Padahal ya kita harus flattening ya. Karena neural network nggak bisa nerima yang bentuknya aneh gitu, harus yang flat. Oke, good question. Sebenarnya bisa sih, tapi itu lebih advance dan nggak wajar, nggak umum. Oke, nggak ada lagi mau nanya? Itu ya, jadi CNN gitu. Menarik kan ya kalau misalnya konsep-konsep seperti kombinasi linear dan lain sudah paham, Wira jelasin CNN pun jadi gampang gitu. Mempermudah Wira sebenarnya. Dan itulah kenapa Wira agak nggak nyaman kalau orang-orang yang bahkan baru kenal Wira dan tiba-tiba, Wir, saya mau belajar object detection. Kamu sendiri belum paham tentang neural network. Beneran nggak mau dari neural network? Enggak, saya mau langsung YOLO kata gitu. Aduh gitu kan. Itu mempersulit Wira juga karena kalau belum sepenuhnya paham, Wira jelasin pun nanti nggak nyambung gitu. Oke, kenapa? Kawir, Ya. kalau yang tadi contohnya yang ukurannya yang panjangnya lebih panjang ya. Maksudnya ukurannya itu tadi yang di bioskop gitu. tadi. Ya. Ukuran yang di bioskop tadi. Kalau misalnya kita akalin, misalnya muka kucingnya kita bounding terus kita crop, berarti bisa dong ya? Yes, justru itu tergantung problemnya. Kalau ini namanya image recognition, harusnya kalau foto bioskop ngapain di-recognize gitu ya. Ini nanti problemnya akan berubah menjadi object detection. Nah, oke, ini jadi object detection. Iya, kalau kasusnya sampel yang kita dapat misalnya bentuknya beda-beda, ya otomatis kita harus Baru di recognition resize. dulu, Ya. baru tarik gambar muka-mukanya, baru kita main resize gitu kali ya. That's right. Jadi setelah ini baru kita iniin, dan itu resolusinya jadi lebih mirip yang normal ya, karena setelah udah di bounding box gitu. Nah ini jadi mirip yang gathering alumni kemarin kan ya. Setelah deteksi wajah, image-nya ini wajahnya nanti mau diklasifikasi, klasifikasinya teman-teman nanti bisa praktek pakai CNN untuk teman-teman yang ikut alumni gathering kemarin gitu ya. Itu bisa langsung praktekkan ilmunya, bisa klasifikasi wajah yang pakai masker atau enggak gitu ya. Jadi idenya sama, yang kemarin tinggal dilanjutin aja. Oke. Pertanyaan bagus-bagus semua gitu. Sekarang saatnya Wira nanya balik gitu. Giliran Wira yang nanya. Tadi di videonya Otavio Good, dia kan pakai Sobel ya. Sorry Wira nggak notice juga dia itu pakai apa gitu, dan Wira nggak hafal gitu. Nah ini dia pakai Sobel filter untuk deteksi gradien ya. Kalau ada yang perbedaannya signifikan hitam ke putih, maka akan ditandai nih warna hijau gitu, positif atau negatif gitu. Oke. Pertanyaan Wira, filter apa yang mau kita pakai? Gitu. Jadi di sini tadi kita ada banyak filter kan ya. Nah pertanyaan Wira, kira-kira kita mau pakai filter yang mana? Gitu. Apakah mau pakai average filter, atau sharpen filter, atau edge detection filter, gradient detection filter, atau mungkin Sobel filter? Oh Sobel tadi ini ada 2, harusnya tadi gradient kalau yang di Otavio Good videonya. Nah silakan jawab di chat. Kira-kira kalau teman-teman di sini diminta pilih pakai filter yang mana? Oke, kelihatannya udah bingung ya. Ada yang bilang vertikal, ada yang bilang gradient gitu. Tergantung mungkin. Nah ini Wira suka jawabannya. Ya Wira mungkin pernah nyebutnya susah yang ngajar deep learning atau machine learning, karena tiap pertanyaan nanti jawabannya tergantung. Ya berarti Mas Agung udah pintar ya jawabannya tergantung. Oke, mungkin teman-teman lain juga bingung atau nyerah gitu ya. Filter apa yang kira-kira kita pakai? Jawaban pertama adalah kita nggak akan cuma pakai satu. Oke. Kita bisa lihat tadi kita boleh pakai beberapa filter ya, karena kita mau buat banyak fitur
gitu. Oke. Jadi di Otavio Go tadi pakai 2 filter bahkan gitu. Yang horizontal sama yang vertikal gitu. Jadi itu yang pertama, kita nggak akan cuman pakai 1 filter gitu. Yang kedua, hal yang menarik adalah kita nggak akan pilih filter. Wira nggak akan peduli mau pakai horizontal, vertikal, dan lain-lain. Tapi yang Wira lakukan apa? Wira train filternya. Jadi Wira nggak akan lagi pakai filter-filter konvensional atau klasik yang ditemukan zaman dulu gitu. Karena itu cuma terbatas deteksi vertikal, deteksi horizontal gitu. Belum tentu itu yang cocok ke data kita. Itulah jawaban Mas Agung tadi. Tergantung kan? Kan nggak selalu kalau data kita perlunya vertikal atau horizontal gitu. Jadi jawabannya adalah filter itu isinya kan angka. Isinya kan angka. Dan tadi Wira bilang filter ketika konvolusi yang terjadi adalah kombinasi linear. Yaitu ini adalah koefisiennya, weight-nya, bobotnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, A kali X1, B kali X2, C kali X3 itu kan kombinasi linear ya. Terus biasa kalau kita ada A, B, C, D ini kita dapatnya dari mana? Back propagation ya, kita pakai optimizer. Jadi jawaban akhirnya adalah tidak, kita tidak memilih filter, tapi filternya kita train gitu. Sehingga kita akan dapat filter spesifik custom, Wira nggak tahu itu filter apa namanya, yang khusus ke dataset Wira. Gitu. Oke. Itulah saktinya CNN. Tidak lagi kita riset filter, jadi nggak ada lagi tadi namanya Wira filter atau Danny filter ya gitu. Karena kenapa? Sekarang filter aja udah di-train gitu. Jadi otomatis dia akan menemukan sebuah filter yang paling cocok, let's say untuk mengenal wajah seperti ini. Gitu. Oke, makanya di sini filternya bisa ada filter yang bahkan nggak ada di klasik gitu ya. Ini filter apa ini? Filter diagonal gradient filter itu nggak apa ini? Kita nggak ada di klasik nemuin filter kayak gini gitu. Oke, dan filternya itu nanti angkanya bisa 0,0 yang kita mungkin nggak pernah kepikiran gitu. Nah itu mesin yang akan temukan. Itulah kenapa Wira bilang deep learning memang feature engineering dilakukan oleh mesin, tapi manusia bantu dengan idea yang manusia udah ada. Dan manusia udah tahu zaman dulu image itu kita bisa pakai filter untuk melakukan hal-hal yang sakti, blurring dan lain-lain. Sekarang kombinasi ilmu dari manusia plus neural network jadilah CNN ini. Dan ternyata it works, sakti banget. Jadi CNN ini benar-benar game changing ya di dunia image recognition dan sampai ke object detection sekarang gitu. Itu game changing memang, merubah banget permainan yang dari dulu kita ada sampai sekarang kita udah sakti banget lah CNN ini. Oke, itu ya jadi jawabannya. Tidak, kita tidak akan memilih filter. Filternya yang kita train, karena filter sendiri tadi adalah kombinasi linear ketika konvolusi, dan kombinasi linear itu adalah weight atau bobot, dan weight kita temukannya pakai gradient descent aja, menuruni bukit. Set. Nanti otomatis akan nemu bobotnya harus berapa yang menghasilkan filter terbaik. Oke, di sini Wira mau menunjukkan sedikit advantage dari CNN dibandingkan neural network ya. Yang pertama, neural network waktu itu Wira pernah nyebut ya, nama lainnya adalah fully connected. Oke, karena kenapa? Ada 10 fitur, 4 fitur, ya udah 40 weight gitu. Tapi kalau CNN tidak. CNN itu hanya 9 weight. 9 weight doang loh untuk seluruh image. Bayangin gitu. Dan image itu 200 kayak 200, yaitu ada berapa fitur gitu. Jadi bayangin sesakti itu ya, makanya namanya adalah partially connected. Hanya dengan 4 weight doang, tapi digeser-geser ke bawah. Gitu, digeser-geser. Sehingga komputasinya jauh-jauh lebih efisien. Tapi butuhnya sebenarnya komputasi paralel. Sama, neural network juga komputasi paralel akan jauh lebih efisien. Jadi itu ya yang pertama, dari kebutuhan weight, jadinya akan lebih sedikit karena dia partially connected, bukan fully connected. Gitu. Oke. Dan kita udah bisa melihat penghematannya luar biasa besar di sana. Oke, ngomong-ngomong ini 9 weight untuk satu filter ya, satu filter. Sedangkan tadi Wira ada sebut, ya kita nggak cuma pakai satu filter ya, beberapa filter. Sehingga nanti ya udah tinggal 9 weight dikali N filter gitu. Tetap tidak sebanyak ini, tidak sebanyak di neural network gitu. Jadi itu advantage pertama, yaitu parameter sharing.
9 weight tapi di-sharing ke seluruh image gitu ya. Luar biasa itu, hemat banget. Atau istilah lainnya adalah local connectivity atau partially connected. Kelebihan lain adalah Wira kemarin ada cerita ya di MNIST pada saat course 4 gitu. Kalau misalnya gambarnya Wira geser dikit, patternnya udah berubah dan neural network langsung SVM langsung mabuk gitu, bingung gitu. Karena kenapa? Dia cuma mempelajari bahwa pixel ke-7 kalau warna putih, oh itu adalah maksudnya angka apa gitu. Oke. Sehingga kalau Wira geser-geser atau Wira kecilin gitu, geser kiri kanan atas bawah, pakai SVM itu nggak bisa. Dia gagal gitu. Gara-gara patternnya beda gitu ya. Makanya nggak bisa, kita nggak bisa manfaatkan SVM gitu. Bahkan neural network maybe bakal gagal juga gitu. Oke. Sehingga kalau kita pakai CNN itu translation invariant. Translation geser kiri kanan itu nggak ngefek gitu. Kenapa nggak ngefek, Wir? Karena kita ada pooling gitu. Sehingga yang tadi kita udah konvolusi, nanti pooling dia akan nemu pixel-pixel yang penting, ujung-ujungnya nyisa penting, let's say pixel-pixel bagian sini. Karena ini 0 semua, nanti pooling akan kalah gitu. Sehingga nanti tetap dapat pixel-pixel dari sini, dan dia tetap paham bahwa itu adalah logo Wira gitu. Oke? Nah itu saktinya CNN itu. Karena kita memanfaatkan konvolusi lalu pooling, dia jadinya translation invariant, tidak bergantung sama pergeseran atau translasi gitu ya. Jadi informasi spasial kiri kanan atas bawah sudah di-include sama CNN. Keren ya? Dan satu lagi sedikit supaya analogi ya, Wira membandingkan antara neural network sama CNN gitu. Di neural network kalau kita ada hidden layer, Wira pasti bilang pilih aja neuronnya pakai pangkat 2 gitu. Jadi kalau ini inputnya 8, neuronnya berapa, Wir? Yaudah coba aja 2, 4, 8, 16. Neuronnya ini berapa unit, kita pilih. Kalau di CNN yang kita pilih apa? Jumlah filternya. Jadi analoginya ini mirip seperti neuron sebenarnya gitu. Mirip seperti neuronnya gitu. Mula-mula Wira ada image satu channel, let's say grayscale. Terus Wira terserah mau pilih berapa. 2, 4, 8, 16 gitu. In this case kalau di neural network Wira pilih 4 hidden layernya, di CNN sama aja Wira bisa pilih 4 filter atau 8 filter atau 16 filter gitu. Semakin banyak filternya tentunya Wira bisa membuat fitur-fitur yang makin banyak, makin bervariasi, overfit ya, hati-hati. Jadi mirip banget sama di neural network. Kalau fiturnya kebanyakan, neuronnya kebanyakan, maka cenderung overfit. Ini juga, kalau filternya kebanyakan, ya cenderung overfit. Oke, jadi cara kerjanya gitu ya. Satu channel, Wira pakai, nggak tahu nih filter apa, karena kita udah nggak nyebut lagi filter apa ya, kita train gitu. Filter apa, image-nya pasti berubah. Let's say ini mungkin makin blur, ini adalah blur filter mungkin gitu. Pakai filter kedua, image-nya berubah. Pakai filter ketiga, berubah. Makanya ini semua namanya apa? Feature map ya, tadi Wira sebut. Ini adalah fitur. Mula-mula fitur awal di-engineer sama si filter menjadi fitur baru. Tentunya fitur barunya kita akan concatenate menjadi satu seperti ini. Oke. Yang artinya apa? Mula-mula tadi satu channel, sekarang jadi 4 channel. Apaan itu 4 channel, Will gitu. Wira nggak tahu ini apa gitu. Yang penting ini adalah gabungan dari semua hasil feature ini gitu ya. Kalau Wira ada 16 filter, berarti ini nanti jadi 16 channel. Apaan itu Wir gambar 16 channel gitu. Again, nggak usah peduli itu apa 16 channelnya gitu. Itu cuman gabungan dari informasi yang diperoleh masing-masing filter gitu. Baru nanti 16 channel ini konvolusi lagi. Let's say pakai berapa filter. Jangan lupa pooling ya tadi. Activation, pooling, dan seterusnya. Itulah sedikit perbedaan antara neural network sama convolutional neural network ya. Tapi mirip. Memilih 4 neuron, di sini memilih 4 filter. Yang dipilih itu filternya. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak tentang advantage dari CNN dan perbedaannya ini? Oke, kalau nggak ya, oke silakan. Kayaknya mau confirm aja ya. Ya. Ya maksudnya ini dia kalau
optimize filter tuh apa yang dicari, tapi maksudnya kan kalau biasanya dia kalau di gambar biasa ngurangin loss kan ya. Kalau ini berarti maksudnya misalnya kalau yang dari gambar itu yang paling atas di blur, terus yang bawah di edge itu sebenarnya apa gitu? Nah, iya, sama, ini tujuannya mengurangi loss gitu. Kalau ini kan angka-angka ini setelah Wira kalikan jadi fitur baru. Fitur baru nanti Wira regresi, Wira bisa melakukan prediksi kan ya. Dari prediksi Wira dapat loss, dan lossnya nanti Wira backprop untuk update weight ini. Sama di CNN tadi kan juga cuman konvolusi ReLU pool. ReLU pool nanti sampai belakang kan Wira prediksi. Setelah prediksi, lossnya akan di backpropagation juga. Jadi nanti backpropagation yang diubah adalah angka-angka ini, di update. Oke. Jadi kalau ini update weight ini, kalau CNN yang diupdate adalah weight ini. Oke. Dan setelah diupdate kita dapat filter yang baru gitu. Filter barunya mungkin masih jelek, yaitu nanti lossnya gede, lossnya akan dihitung gradiennya untuk update lagi, dan itulah yang kita sebut epoch kan ya. Kita putar-putar di sana, feed forward, hitung loss, backprop, update weight di filter gitu. Oke. Nah, berarti tujuannya sama ya? Okay. Sama. Jadi satu idea untuk semua. Makanya Wira bilang akarnya itu sebenarnya datang dari linear regression di course 3 itu. Makanya Wira bilang penting Wira sampaikan konsep mengenai itu. Padahal mungkin nambah jadi berat. Aduh, bingung waktu itu gitu. Tapi itu kayaknya kepakai sampai ke deep learning, kepakai sampai ke neural network, dan CNN itu cuman improvisasi dari neural network. Cara kerjanya persis sama, yaitu itu. Feed forward, hitung cost, backprop, update weight. Feed forward, hitung cost, backprop, update weight. Itu aja. Gitu. Okay? Beda cara compute-nya, teknik feature engineering-nya yang agak beda. Oke, that's a good question ya. Itu lumayan teknikal, tapi itu kalau paham konsepnya bagus gitu. Karena itulah yang terjadi di balik layar komputasi matematiknya ya. Gitu. Oke. Nah, Wira mau tunjukkan apa yang terjadi kalau feature map ini Wira visualisasi. Gitu. Oke, feature mapnya Wira visualisasi, ternyata CNN ini nggak black box gitu. Sering Wira nyebut, bahkan di neural network Wira udah bantah ya, mengenai orang bilang neural network itu black box, masukin input tiba-tiba prediksinya jadi aja gitu. Wira udah tunjukkan di neural network playground bahwa itu nggak sembarang black box, tapi ada maknanya ya gitu. Ada maknanya yang terjadi gitu. Garis plus garis jadi kurva, kurva plus kurva jadi lingkaran gitu. Ada maknanya. Begitu pula di CNN gitu. Yang awalnya orang juga mikir black box, enggak gitu. Kita kalau plot, kita visualisasi feature map-nya itu, ternyata ada maknanya. Recent advances in neural networks have enabled computers to better Kita coba lihat bareng ya. Di sini pakai CNN, dan dia mau memvisualisasi feature map-nya itu. Jadi nanti akan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini adalah gambar orang gitu ya. Kayak Wira pakai ini lebih enak, bisa di zoom soalnya. Nah, ini adalah gambar wajah gitu, dan kita ada di layer pertama, konvolusi 1 gitu ya. Ternyata konvolusi pertama dia belajar edge detector gitu. Tanpa kita specify harus pakai edge detector, tapi kita neural network di train, ternyata otomatis dia learning sendiri bahwa nih filter keberapa dia learning edge detector tuh. Keren ya. Ini bahkan left edge detector. Kalau ini mungkin right edge detector, padahal sama-sama vertical edge detector, tapi mengenalnya beda gitu. Ini mungkin nggak tahu ini detektor apa gitu. Ini ada juga nih, mungkin adalah rambut detektor atau nggak tahu nih gitu ya. Jadi di balik layar CNN pun nggak black box, tapi dia beneran learning sebuah fitur gitu ya. Dan akan makin clear kalau kita lihat di sini. Nah, ini udah lama ya. Ups, coba melihat ada nama siapa di sini. Oh enggak, ini paper AlexNet, sorry dia nyebut, ini lain. Ini ada Prof. Geoffrey Hinton ya lagi-lagi, Prize Turing Award yang Wira sering nyebut namanya. Tapi ini dia ngomongin bukan paper ini, sorry, ini AlexNet. Paper ini, ya Wira lupa kasih kredit ya. Paper ini adalah oleh ini, Yosinski, Klun, Nguyen, Fuchs, dan Lipson. Jadi ini penelitian orang ya, namanya adalah Deep Visualization Toolbox. Untuk memvisualisasi apa yang terjadi di balik layar CNN.
Tuh. For example, on this first layer, the unit in the center responds strongly to light to dark. Ternyata ini adalah gradient filter ya. Di training, jadi tanpa kita specify, neural network menemukan bahwa oh, kasus ini saya harus learning gradient filter gitu. Dia bisa menemukan gitu. Its neighbor, one neuron over, responds to Ini juga ada sedikit gradient filter. edges in the opposite direction, dark to light. Using optimization, Nah, ternyata ini filter-filter yang di learning gitu ya. Ada ternyata, wow ini filter yang nggak pernah kita lihat ya. Zebra diagonal filter. Diagonal filter tapi zebra gitu. Wow, what is that gitu ya. Nah, ini ternyata benar. Ini adalah gradient filter ya. Gradient filter gitu. Dan filter-filter aneh yang kita mungkin nggak pernah kepikiran gitu. Dan itu mesin yang temukan semua gitu ya. Hebat banget gitu. Lebih menarik lagi nih, semakin belakang fiturnya akan semakin kompleks ya. Ini feature map. Jadi setelah image-nya dikenain filter dan ini udah di layer berapa belakang ini, nanti dia akan otomatis mulai, ada fitur yang aneh-aneh seperti itu we ya. can switch back and forth between showing the Semakin belakang filter makin banyak, dia akan makin spesifik. Kita bisa lihat bahwa kalau yang awal-awal ini mungkin lebih ke fitur-fitur yang garis-garis miring, gradient dan lain-lain. Tapi makin belakang kombinasi antara fitur itu bisa menemukan fitur yang sudah sangat advance gitu ya. Jadi filter yang super hebat gitu. Contohnya ini nanti dia akan actual tunjukkan. activations and showing images synthesized to produce high activation. By the time we get to the fifth convolutional layer, the features being computed seems to respond to face. Nah ini, dia ternyata berhasil menemukan face filter. Kalau ada wajah, nih dia temukan gitu ya. Hebat gitu. Jadi kita akhirnya berhasil ngetrain filter, tapi tentunya ini udah filter layer kelima gitu ya. Jadi setelah dikonvolusi relupul, di layer ketiga itu filternya ada yang bisa mendeteksi wajah. Faces. We can further investigate Tuh, this dia neuron by geser-geser showing wajahnya tuh, few respon ya. information. First, we can artificially create optimized images using new regularization techniques that are described in our paper. Gitu. Nah ini papernya, Understanding Neural Networks Through Deep Visualization gitu. These synthetic images show that this neuron fires in response to a face and shoulders. We can also plot the images from the training set that activate this neuron the most via the and by looking Tuh ya, bisa deteksi wajah at the gitu ya, details filternya. and rosy lips. Tuh, We can also confirm that it cares about the keren kan ya? Hanya dengan kombinasi dari fitur-fitur awal yang simple, makin lama makin kompleks. Dan itulah yang Wira tekankan, itu idea dari neural network. Kombinasi linear, lama-lama bisa masukkan fitur yang kompleks sekali gitu. head and shoulders that ignores the arms and torso. Using backcrop or decon, and on about a dozen so what clothing. Oke. But examining the synthetic images shows that it may be detecting not clothing per se, but wrinkles. In the live Nah ini causes that ternyata act dia activate. bilang, dia bingung, ini sebenarnya fitur apa gitu ya. Nggak ada maknanya gitu. Tapi ternyata setelah dia sadari, ini bukan deteksi bagian baju, dia deteksi wrinkle. Ternyata kalau ada kerutan, dia dideteksi gitu. Oke. Nah ini hebat sekali CNN ini, luar biasa sekali gitu ya. Ada hal lain yang menarik, ini ada filter yang ngedeteksi tulisan. Jadi kalau ada tulisan-tulisan, langsung activate gitu ya. Filternya menghasilkan fitur gitu. Oke. Hebat sekali gitu. Jadi itu kita nggak lagi ngetrain kita nggak lagi ngetrain kernel atau filternya itu harus ngapain gitu. Udah kita ngetrain gitu. Kita kasih aja ke mesin untuk menentukan filter apa yang terbaik untuk kasus kita gitu. Dan inilah yang keren ya, terjadi di balik layar dari neural network gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang cara kerja CNN? Dan ternyata ini ya, di balik layar luar biasa banget, ada maknanya. Nggak sekedar black box ya, nggak sekedar black box. Itu beneran dia learning sesuatu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini sebagai penutup materi CNN gitu. Ini ya, dalam sehari gitu bisa belajar CNN. Dulu Ira belajar CNN lama gitu ya. Mas Fir mau nanya nih, kembalian tadi CNN versus ANN. Jadi kalau ANN itu kan
fully connected. Ya. Nah, CNN itu kalau kita dibandingkan akurasinya, apakah dengan semua fiturnya si ANN itu secara umumnya lebih bagus nggak ya akurasinya dibandingkan CNN? Oke, biasa lebih bagus karena udah ada efek ini ya, translation invariant itu. Jadi ada benefit tambahan dari situ. Gitu. Terus cara komputasi lebih ringan, jadi worth it banget. Gitu. Tapi bisa jadi bahkan imbang juga. Gitu. Makanya kadang orang lebih prefer start with simple model. Tapi nggak sih, kalau image orang udah sama-sama sepakat pakai CNN itu always ya, most likely hasilnya kan udah bagus gitu. Cuman nggak, nanti kita akan ada teknik yang lebih advance lagi yang membuat deep learning udah nggak seru lagi gitu ya. Ada satu teknik yang bahkan lebih advance lagi, dan itu bagian dari Matriwira. Itu course selanjutnya, itu course 7 ya. Course 7 yaitu tentang transfer learning gitu. Nanti akan lebih clear di sana bahwa kita nggak akan pakai neural network lagi, kita juga nggak pakai CNN biasa, kita akan pakai transfer learning nanti. Oke, jadi itu nanti mungkin dibahas agak belakang. Cuman yes, betul, biasa lebih kuat CNN dibandingkan ANN biasa ya, artificial neural network gitu. Oke, dari segi fitur juga soalnya lebih bermakna gitu. Sehingga wajar kalau akhirnya dia lebih baik gitu. Karena CNN adalah neural network yang dibantu feature engineering oleh manusia gitu. Dan Wira pas ngajarin neural network, Wira sebutkan ya, selagi manusia bisa bantu, itu sangat membantu mesin banget gitu, sangat membantu. Dan ternyata kali ini kita nemu satu yang sangat bagus ya, CNN.